Saya awali, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eviang Raini Ritonga dengan NIM 20,05520109. Saya dari Universitas Tikubang Semarang, program studi Ekonomika dan Bisnis. Fakultasnya Akuntansi S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip dasar etika. Nah, di sini yang pertama ada yaitu pendahuluan dan prinsip dasar, di mana ciri pembeda akuntansi adalah kesediaannya menerima tanggung jawab untuk bertindak bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab akuntan profesional tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Dalam bertindak bagi kepentingan publik, akuntan profesional memperhatikan dan mematuhi ketentuan kode etik ini. Jika akuntan profesional dilarang oleh hukum atau peraturan untuk mematuhi bagian tertentu dari kode etik ini, akan profesional tetap mematuhi bagian lain dari kode ini. Nah, selanjutnya ini ada kode etik terdiri dari atas 3 bagian. Yang bagian A itu menetapkan prinsip dasar etika profesional bagi akuntan profesional dan memberikan kerangka konseptual yang akan diterapkan akuntan profesional. Yang A, mengidentifikasikan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang B, mengevaluasi signifikasi ancaman tersebut. Dan yang C, menerapkan perlindungan yang tepat untuk menghilangkan dan juga mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang dapat diterima. Perlindungan memperlakukan ketika akuntan profesional menentukan bahwa ancaman itu berada pada tingkat yang mana pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup. Berdasarkan semua fakta, keadaan tertentu yang tersedia bagi akuntan profesional pada saat itu akan menyimpulkan bahwa kepatuhan pada prinsip dasar etika tidak berkurang. Akuntan profesional menggunakan pertimbangan profesionalnya dalam menerapkan kerangka konseptual ini. Dan bagian B dan C-nya itu menjelaskan penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu. Bagian tersebut akan memberi contoh perlindungan yang mungkin tepat untuk mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip luar etika. Bagian tersebut juga menjelaskan situasi tidak tersedia perlindungan untuk mengatasi ancaman dan sebagai akibat keadaan atau hubungan yang menimbulkan ancaman tersebut untuk dihindari. Bagian C dan bagi akuntan profesional bisnis. Bagian B itu berlaku untuk akuntan profesional di praktik. Mungkin bagian C mungkin juga relevan bagi akuntan profesional di praktik publik dan keadaan tertentu yang mereka hadapi. Nah, selanjutnya ada prinsip dasar. Akuntan profesional mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Yang pertama itu ada
integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Yang B, objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis. Yang C, itu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga kepatuhan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang berkompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik yang standar profesional berlaku. Bagian C ini ada kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dan dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada wewenang yang jelas dan memadai. Kecuali terdapat pada suatu pihak dan kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkan serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi, akuntan, profesional, atau pihak ketiga. Yang E ada profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang mengurangi kepercayaan pada profesi akuntan profesional. Selanjutnya ada pendekatan kerangka konseptual. Ancaman ini terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat berasal dari situasi dan keadaan yang dihadapi oleh akuntan profesional. Ketika akuntan profesional mengidentifikasi adanya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dan mengevaluasi bahwa ancaman tersebut tidak berada dalam tingkat yang dapat diterima, maka akuntan profesional menentukan tersedia tidaknya perlindungan yang tepat dan dapat diterapkan oleh akuntan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman tersebut sampai ke tingkat yang diterima. Akuntan profesional mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif ketika mengevaluasi signifikasi dan ancaman seksi 290 dan 291 bagian B yang berisi ketentuan yang dipatuhi oleh akuntan profesional ketika mengidentifikasi pelanggan terhadap ketentuan independensi dalam kode etik. Ketika menghadapi keadaan yang tidak biasa di mana penerapan aturan tertentu dari kode etik dapat mengakibatkan hasil keluaran yang tidak sepadan dan atau keluaran yang tidak mematuhi kepentingan publik, maka akuntan profesional direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau regulator yang terkait. Di sini juga ada
ancaman dan perlindungan, di mana ancaman itu dapat timbul melalui beragam jenis hubungan dan keadaan. Yang pertama itu ancaman kepentingan pribadi, yang kedua ancaman telaah pribadi, ketiga ancaman advokasi, dan keempat itu ada ancaman kedekatan, yang terakhir ada ancaman intimidasi. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi itu adalah ancaman yang terkait dengan kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan mempengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan profesional secara tidak layak. Yang kedua itu ada ancaman telaah pribadi, yaitu yang terjadi akibat dari akuntan profesional tidak dapat sepenuhnya melakukan evaluasi atas pertimbangan yang dilakukan atau jasa yang diberikan oleh akuntan profesional lain pada kantor akuntan dan organisasi tempat bekerja yang akan digunakan oleh akuntan profesional untuk melakukan pertimbangan bagian dari jasa yang sedang diberikan. Yang ketiga itu ada ancaman advokasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional akan mempromosikan posisi klien atau organisasi tempat bekerjanya atau sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitas. Yang keempat ada ancaman kedekatan, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau organisasi tempatnya bekerja, atau terlalu mudah menerima hasil pekerjaan yang karena hubungan yang dekat dan telah berlangsung lama dengan klien atau organisasi tempatnya bekerja. Dan yang terakhir ini ada ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan profesional menghalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau yang dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan profesional secara tidak sepantasnya. Nah, di sini ada perlindungan. Perlindungan adalah tindakan upaya lain yang dapat menghilangkan atau mengurangi sampai ke tingkat yang dapat diterima. Perlindungan dibagi dua, yaitu dalam dua kategori, yaitu perlindungan di dalam dua kategori itu perlindungan yang diciptakan oleh profesi, perundang-undangan atau peraturan. Yang kedua ada perlindungan dalam lingkup kerja. Kalau perlindungan yang diciptakan oleh profesi dan perundang-undangan atau peraturan, berarti perlindungan ini juga berkaitan dengan undang-undang dan diciptakan di undang-undang. Perlindungan dalam lingkup kerja itu perlindungan yang di setiap pekerjaan itu perlu perlindungan dalam lingkup kerjanya. Nah, selanjutnya ini perlindungan yang diciptakan oleh profesi dan perundang-undangan atau peraturan. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk memasuki profesi. Jadi untuk memasuki perlindungan yang diciptakan oleh profesi dan perundang-undangan itu persyaratannya harus berpendidikan dan pelatihan dan berpengalaman.
Persyaratan yang kedua itu ada persyaratan mengembangkan profesional berkelanjutan Ikatan Akuntan Indonesia 7 Kode Etik Akuntan Profesional. Selanjutnya ada peraturan tata kelola korporat. Dan yang keempat itu ada standar profesi. Selanjutnya ada prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau regulator. Yang terakhir ada telaahan eksternal oleh pihak ketiga yang diberi kewenangannya yang sah atas laporan hasil komunikasi atau informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional. Nah, selanjutnya ini ada perlindungan. Tersebut juga diciptakan oleh Akuntan Indonesia, perundang-undangan, peraturan atau organisasi tempat bekerja, termasuk itu yang pertama sistem pengaduan yang efektif dan terpublikasi dengan baik yang diterapkan oleh pemberi kerja. Organisasi profesi atau regulator yang memungkinkan rekan sejawat, pemberi kerja, dan anggota masyarakat untuk melaporkan perilaku tidak profesional atau tidak etis. Yang kedua ada kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran etika. Nah, ini selanjutnya juga ada benturan kepentingan. Benturan kepentingan ini di mana akuntan profesional mungkin menghadapi benturan kepentingan ketika melakukan kegiatan profesionalnya. Benturan kepentingan ini menciptakan ancaman terhadap objektivitas dan mungkin menciptakan ancaman terhadap prinsip dasar etika lainnya. Ancaman yang ditimbulkan ketika yang pertama itu ada akuntan profesional melakukan kegiatan profesional yang terkait dengan permasalahan ketentuan untuk dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkaitan dengan permasalahan tersebut, atau kepentingan akuntan profesional terkait dengan permasalahan tertentu berbenturan dengan kepentingan pihak lain yang menggunakan jasa akuntan profesional. Nah, ini juga ada penyelesaian konflik etika, di mana akuntan profesional diwajibkan untuk menyelesaikan benturan dalam mematuhi prinsip dasar etika. Ketika akuntan profesional memulai proses penyelesaian benturan terkait kepatuhan pada prinsip dasar etika, baik secara formal maupun informal, maka faktor-faktor tersebut ini mungkin relevan, baik sebagai satu faktor yang terdiri sendiri maupun bersama dengan faktor lain, mungkin digunakan dalam proses penyelesaian benturan. Yang pertama ada fakta yang relevan. Yang B itu juga ada isu etika yang terkait. Yang C, prinsip dasar etika yang terkait dengan hal yang dipermasalahkan. Yang D, prosedur internal yang berlaku dan alternatif tindakan. Selanjutnya juga ada komunikasi dengan penanggung jawab tata kelola. Ketika berkomunikasi dengan penanggung jawab tata kelola sesuai dengan ketentuan dalam kode etik,
Maka akuntan profesional atau kantor akuntan menentukan orang yang tepat untuk berkomunikasi dalam struktur tata kelola organisasi setelah mempertimbangkan sifat dan kepentingan, keadaan dan permasalahan tertentu yang akan dikomunikasikan. Jadi di komunikasi dan penanggung jawab tata kelola ini dalam beberapa kasus semua penanggung jawab tata kelola berlibat dalam pengelolaan entitas. Misalnya usaha kecil yang memiliki tunggalnya pengelola entitas dan tidak ada orang lain yang memiliki peran atas tata kelola. Dan selanjutnya ada integritas. Yang pertama, prinsip integritas ini mewajibkan setiap akuntan profesional untuk bersikap lugas, jujur, dan dalam semua hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Akuntan profesional tidak boleh terkait dengan laporan pernyataan resmi, komunikasi atau informasi lain ketika akuntan profesional meyakini bahwa informasi tersebut terdapat yang A itu kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, yang B pernyataan atau informasi yang dilengkapi secara sembarangan, yang C ada hilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Ini juga ada objektivitas, di mana prinsip objektivitas mewajibkan semua akuntan profesional untuk tidak membiarkan bias, benturan kepentingan atau pengaruh tidak sepantasnya dari pihak lain yang dapat mengurangi pertimbangan profesional atau bisnis. Nah, akuntan profesional mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengganggu objektivitasnya, namun tidak mungkin untuk mendefinisikan dan memberikan rekomendasi atas seluruh situasi yang akan dihadapi oleh akuntan. Juga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional ini mewajibkan akuntan profesional untuk yang pertama memelihara pengetahuan dan keahlian profesional dan tingkat yang dibutuhkan untuk menjamin klien atau pemberi kerja akan menerima layanan profesional yang kompeten. Dan yang B itu ada tindak yang cermat dan tekun sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesional. Nah, di kompetensi dan kehati-hatian profesional ini juga ada jasa profesional yang kompeten, mensyaratkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Itu juga untuk diberikan pada kompeten profesional. Nah, itu juga dibagi dua tahap yang terpisah, yaitu pencapaian kompetensi profesional dan pemeliharaan kompetensi profesional, di mana pencapaian kompetensi itu untuk mencapai kompetensi profesional tersebut. Kalau pemeliharaan itu tinggal kita memelihara apa yang sudah dicapai oleh kompetensi profesional tersebut. Pemeliharaan kompetensi profesional ini juga membutuhkan kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan.
Selanjutnya ada kerahasiaan, di mana prinsip kerahasiaan ini mewajibkan akuntan untuk tidak melakukan hal berikut, yang itu ada mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis atau kepada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi tempatnya bekerja, tanpa diberi wewenang yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban secara hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Dan yang B itu ada menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dengan menghubungkan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Nah, akuntan dari prinsip dasar kerahasiaan ini juga ada akuntan yang profesional, di mana untuk menjaga kerahasiaan informasi termasuk dalam lingkungan sosialnya, serta waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dan anggota keluarga dekat. Akuntan profesional kerahasiaan ini juga menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau pemberi kerja. Nah, akuntan profesional juga menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau tempat organisasinya. Untuk mengambil langkah-langkah di akuntan profesional kerahasiaan ini, dibutuhkan memastikan bahwa staf yang berada di bawah pengawasan dan orang yang memberikan saran dan bantuan profesional menghormati kewajiban akuntan profesional untuk menjaga kerahasiaan informasinya. Jadi, sistem dari prinsip dasar kerahasiaan ini adalah merahasiakan apa yang tidak diperbolehkan diungkapkan tanpa sepengetahuan yang kewenangan atau yang memadai. Nah, yang terakhir ini ada perilaku profesional. Perilaku profesional ini dari prinsip perilakunya itu mewajibkan setiap akuntan profesional untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang bekerja serta menghindari setiap perilaku akuntan profesional atau seharusnya tahu yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan, akuntan profesional dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan profesional ini bersikap jujur dan dapat dipercaya, serta tidak yang pertama yang itu mengakui secara berlebihan mengenai jasa yang ditawarkan, kualifikasi yang dimiliki atau pengalaman yang diperoleh. Atau yang B, membuat referensi yang meremehkan atau membuat perbandingan tanpa bukti terhadap pekerjaan lain. Dari perilaku profesional ini, jadi kita harus profesional untuk mempromosikan diri tanpa mencemarkan nama baik atau mengolok-olok nama baik profesinya. Nah, prinsip perilaku profesional akuntan ini juga harus mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, prinsip perilaku profesional ini tidak boleh
atau membuat referensi yang meremehkan, yang membuat perbandingan tanpa bukti. Dan sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Dan saya akhiri, selamat siang.